Kisah pemuda kaya arogan dan gadis polos. Episode 5. Sebelum sahabat dengar ceritanya, alangkah baiknya dengar dulu episode sebelumnya ya, biar ceritanya nyambung. Oke, lanjut. Sementara selesai bersiap, Hiri dan Jungkook keluar kamar bersamaan. Namun keduanya masih terdiam melihat Ara yang ternyata masih berada di depan pintu kamarnya. Jungkook menatap sinis ke arah putrinya. "Ayah, aku minta maaf, terimalah bunga ini. Kata bu guru kalau bunga adalah lambang kasih sayang. Aku sayang ayah." Diri Hiri yang menatap Sayu menahan kantuk semalaman, tidak tidur nyenyak di depan kamar Jungkook hanya berharap permintaan maaf. Lelucon macam apa ini? Jungkook menampik bunga yang diberikan Ara untuknya hingga terjatuh ke lantai. Dengan santainya Jungkook pula menginjak bunga permintaan maaf Ara yang telah dipegang gadis cilik itu sepanjang malam. Dia benar-benar keterlaluan. Gumam Hiri yang kemudian mengambil bunga mawar yang kelopaknya sudah hancur karena pijakan Jungkook. "Kau tidak apa-apa sayang?" tanya Hiri sembari menatap wajah polos Ara yang mengangguk dengan air mata di pipinya. Rasa hati tersayat-sayat melihat tatapan polos bocah berusia 5 tahun yang sudah diperlakukan buruk pada orang yang ia sayang. Sungguh Hiri tak mampu menahan ibanya atas penderitaan yang dialami Ara. "Sudahlah, ayo kita turun ke bawah dan sarapan bersama keluargamu," ajak Hiri sembari mengulurkan tangannya. "Aku tidak mau, ayahku masih marah. Dia pasti tidak mau makan satu meja denganku," elak Ara terlihat khawatir. "Biar aku yang akan bertanggung jawab jika ayahmu marah," ungkap Hiri tersenyum memberi semangat pada gadis polos tersebut. "Apakah kita teman?" tanya Ara kecil menatap polos pada Hiri dengan memberikan jari kelingking mungilnya sebagai pengikat perjanjian. "Tentu saja, kenapa tidak?" sahut Hiri sembari membalas jari kelingking Ara untuk mengikat janji bersahabat. Akhirnya senyum bahagia terpancar di wajah Ara. Ia terlihat sangat bersemangat karena mungkin selain neneknya, ada Hiri yang peduli dengan keberadaannya yang tidak diakui di keluarga konglomerat tersebut. Entah apa alasannya, tapi hasrat Hiri kini semakin yakin untuk membuat Jungkook menerima gadis cilik yang cantik tersebut. Scene berpindah. Di lantai bawah, Jungkook, ayahnya beserta nenek telah menunggu untuk sarapan bersama. Seperti biasanya keluarga kaya raya ini tampak tak harmonis seperti gambaran keluarga terpandang pada umumnya. Baik Jungkook maupun sang ayah sibuk memainkan ponsel dan juga membaca koran mereka. Sementara neneklah satu-satunya yang menyambut Ara kecil datang. "Ara sayang, kenapa wajahmu pucat?" "Apa kau sakit?" tanya nenek khawatir. Ara pun menggeleng dengan tangan yang masih menggenggam erat tangan Hiri. Genggaman tangan itu membuat nenek pun melirik Hiri yang dirasa begitu dekat dengan cucunya. Nyonya besar, semalam Ara tidak tidur di kamarnya. Aku tidak tahu apakah dia tidur dengan cukup, tapi yang jelas sejak semalam dia tidur di depan pintu ayahnya. Celetupan Hiri pun langsung mengundang lirikan sinis Jungkook yang seketika menatap marah. Kedua insan itu pun saling menatap. Rasa ketidaksenangan pun terlihat jelas pada raut wajah Jungkook yang mendengkus kesal. "Brak, kau membuatku kehilangan selera makan," ucap Jungkook yang membanting handphonenya ke atas meja hingga pecah. Aksi kurang ajar itu pun mengundang ketakutan di wajah Ara yang langsung bersembunyi di belakang Hiri. Jalan Jungkook memang sangat dominan di dalam rumah, bahkan sang ayah pun tak bisa bergeming jika Jungkook sudah dalam level marah. Seakan seisi rumah nyalinya langsung menciut ketika Jungkook telah menjadi alpha di rumah itu. Namun kemarahan Jungkook itu tidak membuat Hiri sedikit pun mundur untuk membela gadis kecil yang malang bernama Ara atas haknya yang hilang. "Cepat duduk di kursimu," pergi Jungkook yang membuat tubuh Ara kecil bergetar ketakutan. Suaranya yang lantang membuat saking ketakutannya Ara sampai menangis dalam diam tak mampu mengeluarkan suara atas rasa sedihnya. "Bisakah Anda bicara lebih pelan? Dia masih terlalu kecil untuk mendapat perlakuan keras begitu. Anda bisa merusak mental seorang anak," selahir yang memantik kemarahan Jungkook ketika itu. Hampir tidak ada orang yang berani membantah apapun perintah Jungkook. Hampir mustahil ada orang yang berdiri tegap saat tuan muda tersebut tengah murka. Namun kali ini aksi nekat Hiri tentu membuat tercengang seluruh keluarga dan para pelayan rumah mewah tersebut. "Terserah apabila Anda mau memecatku setelah ini, tapi jika Anda memang tidak menyukai kehadiran nona kecil, biar aku yang akan mengasuhnya," imbuh Hiri dengan yakin. Mata elang Jungkook masih belum lepas menatap Hiri
yang terus memberi pembelaan atas Ara. Namun entah mengapa amarah itu seketika meredam saat mendengar kata-kata hari barusan. "Pelayan, cepat bersihkan kepingan handphoneku yang rusak. Tita Jungkook." Tak lama seorang pria datang membungkuk memakaikan kaos kaki dan sepatu untuk Jungkook. Siapa lagi jika bukan pria yang merupakan ayah Harry? Pemandangan itu semakin mengiris hati Harry tatkala melihat sang ayah duduk dengan memangku kaki Jungkook. Pria tua itu tiba-tiba batuk tepat mengenai sepatu yang tengah dipasang di kaki Jungkook. Melihat kejadian itu, seperti biasa pria arogan seperti Jeon Jungkook tidak tinggal diam. "Bodoh," upat Jungkook sambil menendang kepala pria tua yang wajahnya memang pucat karena tidak enak badan. "Keterlaluan," kesal Harry yang menahan amarah melihat pemandangan itu. "Karena kau sudah menyebar virus di sepatuku, maka sekarang sebagai hukumannya, aku mau kau jilat sepatuku sampai virus yang kau sebar itu bersih dari sepatu mahal ini," ucap Jungkook. Benar-benar sikap ini membuat Harry tak bisa menerimanya. Ia pun langsung menghampiri sang ayah yang hendak menjilat sepatu Jungkook atas perintahnya. "Jangan, biar aku saja yang akan melakukannya." Setelah Harry yang langsung dengan percaya dirinya mengorbankan harga dirinya untuk menjalankan hukuman Jungkook terhadap ayahnya. "Apa-apaan ini?" tanya Jungkook yang kembali kesal atas Harry yang selalu ikut campur dalam segala hal yang ia mau. "Bibirmu sangat berharga untukku jadi pantang bagimu untuk melakukan pekerjaan rendahan ini," imbuh Jungkook yang kemudian menarik kakinya dari pangkuan ayah Harry. "Pantang pula bagiku melihatmu menginjak-injak harga diri orang lain seperti ini," jawab Harry dengan yakin. Matanya berkaca-kaca menatap Jungkook dengan tegas. "Baiklah, lupakan. Cepat pergi kau," imbuh Jungkook pembentak pria renta yang kemudian bergegas pergi dari ruang makan tersebut. Aneh sungguh aneh. Hampir semua orang tidak ada yang mampu menentang Jungkook. Kali ini Harry menyuarakan diri sebagai titik lemah Jungkook yang menjadi emas bagi pria 25 tahun tersebut. Bersambung. Wah, makin barbar aja nih Bang Jungkook guys. Hahaha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.